Saya mau tanya tentang kemahahadiran Allah. Kalau Allah bisa hadir di mana-mana, apakah itu berarti bahwa Allah mampu membagi-bagi dirinya sehingga berada di mana-mana? Tidak. Ya. Yang hadir di mana-mana itu dari Allah Maha hadir di mana-mana itu Allah hadir dengan seluruh dirinya di mana-mana. Ya. Seluruh keberadaannya. Coba kita lihat kata-kata dari Louis Berkhof. Maha hadir mempunyai pengertian bahwa ia mengisi setiap bagian dari ruang dengan keseluruhan keberadaannya. Saudara perhatikan kata-kata Berkhof ini yang saya garis bawahi. Seluruh keberadaannya. Jadi maksudnya adalah seluruh Allah itu hadir di setiap tempat dan setiap waktu secara bersamaan. Jadi tidak boleh dibayangkan bahwa Allah itu membagi diri seperti raksasa. Jarinya satu di Australia, jarinya satu di mana ya Maroko sana ya. Lalu kakinya ada di Amerika, kaki yang satu ada di Eropa. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, seluruh Allah itu hadir di berbagai tempat dalam waktu bersamaan. Coba kita memperhatikan dua bagian ayat ini ya. Kisah 17. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang juga telah dikatakan para pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Perhatikan kata-kata Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ia tidak jauh dari Nona yang ada di Kupang. Ia tidak jauh dari Freddy yang ada di Australia. Ia tidak jauh dari Markus yang ada di Mesir. Ia tidak jauh dari kita masing-masing di mana-mana. Tapi yang tidak jauh itu apa? Ia. Berarti seluruh Allah tidak jauh dari kita masing-masing, entah kita ada di mana. Ya. Mazmur 139. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Yang di sana tuh engkau. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Berarti yang ada di situ tuh engkau. Tapi ayat 9, jika aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, di sana tanganmu akan menuntun aku, tangan kananmu memegang aku. Kok tangan? Nah, tangan ini tidak boleh diartikan hanya tangan. Ini namanya sinekdeki. Ya. Menyebut sebagian, tapi maksudnya seluruh. Di dalam pesta ulang tahun, Nona telah membeli 10 ekor ayam. Ya kan? Ada kepalanya tidak? Ada. Tidak beli ekornya saja. Walaupun disebut hanya ekor, tapi maksudnya adalah seluruh ayam itu dibeli kan ya. Nah itu begitu. Tangan kananmu itu maksudnya seluruh Allah. Bukan hanya tangannya saja ya. Saya berikan kata-kata dari Pendeta Budi Asali. Perhatikan kata ia dan engkau. Tidak dikatakan sebagian dari Allah. Tapi ia atau engkau yang menunjuk kepada seluruh Allah. Istilah tanganmu dan tangan kananmu merupakan gaya bahasa sinekdeki. Sebagian mewakili seluruhnya. Dan tidak bisa dijadikan dasar mengatakan di suatu tempat hanya ada sebagian dari Allah. Jadi jangan membayangkan seakan-akan Allah seperti gas yang menyebar. Sebagian ada di sini, sebagian ada di situ. Atau seperti raksasa yang besar, di mana di sini hanya ada tangannya, di situ hanya ada kakinya dan sebagainya. Yang benar adalah seluruh Allah ada di mana-mana. Itu namanya maha ada atau maha hadir. Susah bayangkan ya, karena ya dia sudah seluruh keberadaannya itu ada di mana-mana pada saat yang bersamaan.
Itu susah karena kita tidak mempunyai pengalaman seperti itu. Ya. Jadi coba Nona pikirkan saja. Kalau Allah ada di mana-mana, masih perlukah Allah bepergian? Tidak. Berarti Allah tidak pernah pergi ke mana-mana, kan? Kalau Allah itu ada di mana-mana, masih perlukah Allah turun? Tidak. Kenapa? Berarti Allah kan ada di mana-mana, di atas, di bawah. Berarti Allah tidak perlu turun dan tidak perlu naik. Iya. Ya kan? Tapi bukankah di Alkitab yang baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Lalu pergilah Tuhan. Ya, itu bagaimana? Nah itu namanya bahasa antropomorfis. Allah digambarkan seolah-olah dia manusia. Ya, itu sama dengan istilah menyesallah Allah. Kan mana mungkin Allah bisa menyesal? Itu antropopeti. Allah digambarkan dengan perasaan manusia, tapi dia tidak mempunyai rasa menyesal seperti menyesalnya manusia, tapi kita kekurangan bahasa. Jadi terpaksa kita menggunakan bahasa yang cocok untuk manusia, yang kita bisa mengerti, diterapkan pada Allah supaya kita mudah mengerti. Jadi kalau Allah itu, Allah itu tidak pernah bepergian kemana-mana. Ya, turunlah Tuhan, gak usah. Hadirlah di sini ya Tuhan, gak perlu. Ya. Tanpa kita minta juga dia sudah hadir kok. Ya. Itu bukan berarti kita berdoa minta Tuhan hadir, salah. Tapi maksudnya hadir, kehadiran secara eksistensial dan kehadiran yang bersifat khusus itu berbeda. Ya, dia hadir di kebaktian dengan dia hadir di God kan berbeda kan. Ya. Nona percaya Tuhan Maha hadir? Iya. Termasuk di neraka? Iya harusnya. Harus ya. Kalau di neraka Tuhan tidak ada berarti ada tempat yang Tuhan tidak ada. Iya. Dan dia tidak bisa ada. Jadi Tuhan pasti ada di neraka. Gitu. Ya. Oke. Itu di luar pemikiran kita ya. Tidak bisa memahami kemahadiran Allah karena sangat luar biasa. Ya. Ya sekarang coba manusia tidak bisa mencapai. Kita ngomong saja coba. Nona percaya Tuhan Maha tahu? Iya. Kalau Tuhan Maha tahu, berarti dia sudah tahu semua kan? Apakah Tuhan perlu cari tahu? Tidak perlu kan? Apakah Tuhan perlu belajar? Tidak. Apakah Tuhan perlu berpikir? Tidak. Lalu pikiran Tuhan itu untuk apa saja? Tuhan punya pikiran tidak? Atau itu bahasa antropomorfis? Tuhan punya pikiran. Tapi kalau Tuhan tidak berpikir, terus untuk apa pikiran Tuhan? Tapi kalau Tuhan berpikir untuk apa? Kalau kita berpikir itu gimana ya? Nah, seperti itu kan. Tapi ya nantilah kapan-kapan kita bahas itulah. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk
mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening, saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Ezra Soro dan tim Pijar TV, tim GKM Revival, tim Yayasan Karya Bakti Ezra Soro mengucapkan terima kasih dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, baik saudara-saudara, saya mau menginformasikan kepada saudara bahwa pada tanggal 6 Oktober sampai 15 Oktober saya akan memimpin suatu tour rohani bersama dengan sejumlah orang untuk mengunjungi Turki. Dan ini Turki ini adalah salah satu wilayah yang penting juga di dalam sejarah Alkitab. Kalau kita pergi ke Israel, kita akan bertemu dengan tempat-tempat yang tercatat di dalam Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau kita ke Turki, kita akan mengunjungi wilayah-wilayah yang dibicarakan dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, seperti Frigia, Pamfilia, ya, Antioquia, Kapadokia, dan sebagainya. Nah, tanggal 6 sampai 15 Oktober ini saya akan pergi ke Turki. Nah, bagi saudara yang mau ikut tour ini bersama-sama untuk mengunjungi 7 jemaat di Asia Kecil yang dibicarakan di dalam Wahyu 2 dan 3, sekaligus juga kita ada bonus ke Kapadokia, ya. Kalau saudara mau ikut, nah saudara bisa kontak di nomor-nomor yang ada di bawah ini. Juga kalau yang mau berkunjung ke Holy Land Israel, ya, masuk dari Mesir ke Israel dan keluar dari Yordania, itu saya akan ada jadwal pada bulan November tanggal 20 November sampai dengan 2 Desember. Nah, kalau saudara mau ikut yang itu juga saudara silakan kontak nomor yang ada di layar saudara ini. Ya, itu saja. Nanti informasi tentang lain-lain termasuk tentang harga turnya silakan kontak di nomor tersebut. Tuhan